Jemaat yang kasih Tuhan, syarat-syarat pelayan Tuhan. Pernah saya lihat syarat pelayan toko. Pelayan apa? Toko. Tekun, mau kerja keras, dan murah senyum. Sama-sama katakan murah senyum. Iya. Ayo, mau beli apa? Mele kesuwen. Ayo, cepetan. Jangan buka toko. Jangan jadi pelayan toko kalau gitu. Nanti enggak kembali lagi. Betul, Bu, Pak? Syarat penerima tamu harus murah senyum. Kalau enggak, jangan ya. Nanti jemaat enggak balik minggu depan ya. Oh, tapi enggak, jemaat enggak terpengaruh dengan itu ya. Pelayan, abdi, katakan sama-sama abdi. Hamba, sama-sama katakan hamba. Saya mendengarkan cerita salah satu direktur rumah sakit terbesar di Surabaya. Suatu hari dia mengalami ketakutan di saat malam hari. Setiap malam ketakutan mencekam, seperti maut mencekam. Kematian mencekam dalam hidupnya. Wah, sudah banyak kerjaan, ya, ngurusi karyawan, ngurusi rumah sakit. Ini ketakutan maut menyerang. Doa. Ya, satu hari seperti plong gitu, seperti biar gitu ya. Sukacita, damai sejahtera luar biasa. Semenjak itu merasakan begini, jemaat. Bisa bergerak, bisa bernapas, bisa senyum, bisa ini dan itu semua. Anugerah Tuhan, kesempatan. Hidupnya semakin semangat setelah melewati masa sulit, yaitu maut yang mencekam. Semenjak itu telepon gereja. Gereja ada kegiatan apa? Ikut. Ada kegiatan apa? Ikut. Melayani. Jemaat mau melayani? Nuruti repot. Nuruti tidak sempat. Direktur tidak kurang kerjaan, tapi selalu aktif ikut pelayanan dalam gereja. Yang mau melayani katakan amin. Mendengar syarat-syarat pelayan Tuhan. Waduh, ini jadi takut atau jadi senang? Aku mau memenuhi persyaratan ini. Seperti ibadah 1 dan 2 tadi. Ketika membaca Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Ke-10 firman, hukum Allah, hukum Taurat. Ini belum syarat pelayan Tuhan. Baru perintah untuk umat Tuhan. Pantasnya umat Tuhan hidup seperti ini. Ya. Harus menjadikan Tuhan dalam hidupnya satu-satunya penguasa tunggal kehidupannya. Jangan ada ilah lain, jangan ada Allah lain, jangan ada berhala. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak ada berhala di rumah. Pak Pendeta, saya tidak ada patung di rumah. Tidak ada. Foto Tuhan Yesus ada. Jemaat, segala sesuatu yang membuat kita menomorduakan Tuhan itu sudah jadi berhala. Bisa hobi, bisa kenyamanan, bisa uang, ya, bisa benda-benda yang ada dalam kehidupan kita. Hormatilah orang tuamu. Masih ada yang tidak hormat sama orang tua? Coret, tidak pantas ya. Jadi pelayan. Belum syarat pelayan ya. Ini masih dasar. Jangan berzina, jangan membunuh. Sempat gempar bukan di seluruh dunia, Sekian banyak gereja terjadi perzinahan ya. Pendeta dengan anggota paduan suara, song leader dengan pemusik, pendeta dengan jemaat, pendeta dengan singer,
mencoreng nama gereja. Jangan mencuri. Masih ada yang mencuri di gereja? Di rumah masih ada barang-barang hilang, uang hilang, cincin, kalung hilang, ayam goreng hilang, Pak. Es krim hilang. Ya siapa cepat siapa dapat. Di gereja ada yang hilang. Saya tadi pagi ingatkan, Bu, taruh tas di depan ya, jangan taruh belakang. Hilang, di depan kan kelihatan. Belum perintah memberi loh ya, baru jangan mencuri. Selanjutnya kan kok mencuri, justru memberi kok. Tidak hanya tidak mencuri, tidak hanya tidak mengambil barang milik orang lain. Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 5. 1 Korintus 3 ayat 5. Ayat 6, ayat 7, 3 ayat. 1 Korintus 3 ayat 5 mulai. Jadi, apakah Apolos? Ini kawan sekerja, kawan pelayanan Rasul Paulus. Sama-sama katakan Apolos. Yang mau punya anak beri nama Apolos boleh juga. Apakah Paulus? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Sama-sama katakan menanam. Sama-sama katakan menyiram. Iya, beda tugas tapi gotong royong sama-sama. Saling melengkapi. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi enggak hebat-hebatan. Oh, aku lebih hebat. Oh, kamu apa? Pelayanan apa kamu itu? Ini aku yang dipandang nih. Aku yang di atas mimbar yang lebih hebat. Oh, kamu di bawah mimbar apa? Enggak ya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Semua yang kita lakukan hendaknya berpikir semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 terkenal ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Lanjut, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini masih perintah peraturan umum ya umat Tuhan. Pantasnya umat Tuhan seperti ini. Anak Tuhan Yesus seharusnya seperti ini. Murid Tuhan Yesus seharusnya seperti ini. Ya betul, melayani tidak hanya di gereja, dimanapun kita bisa melayani. Kita kan disorot oleh banyak orang, semua orang ya. Orang Kristen dilihat kan, didolopi katanya Om Sui ya. Bila perlu dicari kesalahannya. Oh carinya wong Kristen. Oh. Ya terang garam itu memang dilihat banyak orang, ingin dirasakan banyak orang ya. Di satu sisi kita terganggu ya, oh enggak enak jadi orang Kristen ya. Di sisi lain kita jadi terpacu kan, oh iya ya, sepantasnya selayaknya orang Kristen harus bagaimana. Semangat untuk lebih baik gitu loh jemaat. Kolose 4 ayat 17. Kolose 4 ayat 17. Kolose 4 ayat 17. Dan sampaikanlah kepada Arkipus. Sama-sama katakan Arkipus. Nah, jarang juga nih ya. Kalau punya anak, punya cucu bisa dinamakan Arkipus. Ini teman seperjuangan Paulus juga ini.
Ya, Paulus Alkitab sering mencatat nama orang-orang yang mendukung, ya, bukan Superman. Di Alkitab menekankan bukan Superman tapi super tim, sama-sama katakan super tim. Sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Tidak setengah-setengah, kembali disinggung, sepenuhnya, segenap hati, sepenuh hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap hati. Tidak nanggung-nanggung, gitu ya. Hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus mengasihi kita, ya mengasihi. Kita saling mengasihi, sama-sama kata kasih ya. Kasih yang bagaimana? Kualitas kasih beda-beda bukan? Kasih Yesus kepada umatnya, kepada jemaatnya. Kasih yang sampai rela menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Kasih yang rela menyerahkan nyawanya. Pak Direktur, sama-sama katakan direktur. Kok mau ngatur parkir jemaat? Kok mau penyeberangan jalan pelayanan? Ini saya dengar di Jakarta ini. Makanya saya niru juga. Gak cocok lah, gak pantas. Loh, aku ini gak apa-apa katanya ya. Ciri-ciri rendah hati ya. Bukan apa, gak ada apa-apanya yang aku kerjakan ini masih Tuhan Yesus yang punya kuasa surga dan bumi. Datang ke dunia ini, ke bumi ini, mengambil rupa sama seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba, mencuci kaki murid-muridnya, jemaat sang pencipta, menjadi manusia. Siapa kita tidak mau melayani? Mengerti jemaat ya? Saya mengajak, mendorong kita semua suka melayani. Apa yang bisa kita lakukan di gereja, lakukan. Ya, memberkati jemaat, memberkati sesama saudara dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan di rumah, kita lakukan di rumah. Apa yang bisa kita lakukan di kampung, di perumahan, kita lakukan di kampung, di perumahan. Melayani adalah suatu kehormatan, katakan amin. Lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Jemaat melihat aturan bagaimana umat Tuhan, perintah Tuhan, syarat-syarat bagaimana menjadi pelayan Tuhan, ya, harus melayani, mengerjakan dengan sepenuh hati. Ya. Ini membuat kita, oh aku enggak pantas ya, enggak layak ya. Nah, wes mundur aja. Enggak ya. Saya juga kalau lihat syarat-syarat jadi gembala, jadi penatua, jadi diaken, waduh, enggak pantas ya, enggak layak ya. Sama-sama mundur ya. Dan nanti yang pelayanan siapa? Kiranya ini membuat kita semakin baik, lebih baik. Ayo sama-sama melakukan gerakan pertobatan yang besar sama-sama, jemaat. Sama-sama katakan bertobat. Tuhan menerima kita apa adanya, betul. Kita diterima Tuhan, kita orang berdosa, diterima Tuhan, diampuni dosa-dosa, betul. Diterima apa adanya, wow. Diterima itu seneng ya. Orang kaya, ayo masuk. Oh, miskin, enggak. Pinter kamu, ayo masuk. Bodoh kamu, enggak. Tertolak ya. Enggak, Tuhan menerima semua. Lalu setelah itu, Tuhan ingin kita enggak seadanya, ala kadarnya, terus seperti itu terus. Enggak, Tuhan ingin kita terus tambah dewasa, lebih baik. Bukan supaya Tuhan lebih baik mengasihi kita, supaya Tuhan lebih banyak mengasihi kita, supaya Tuhan lebih banyak memberi kita, supaya Tuhan menyelamatkan kita, tidak. Kita hidup lebih baik karena Tuhan sudah lebih dulu baik sama kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah. Itu dasar pelayanan kita, dasar kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, amin, amin. Tapi dengan pengertian ini, kita terima anugerah Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Apakah
dengan seperti ini kita jadi sembrono, seenaknya hidup ini? Enggak ya. Sekali lagi, kiranya anugerah Tuhan yang kita mengerti membuat kita melayani hidup dengan lebih baik. Waduh Pak, aku masih belum baik Pak, masih tidak bisa lebih baik Pak, saya masih ada dosa-dosa. Jangan dibongkar Pak ya dosa saya ya, jangan beritahu ya. Istriku, jangan beritahu ya dosaku ya. Bikin malu jemaat, bikin malu keluarga, jangan ya. Istri mau menutupi dosa suami, suami mau menutupi dosa istri. Ya, kasih juga dapat dikatakan menutupi dosa. Tapi kalau sampai dosa jalan terus, ditutupi terus seperti kita menyimpan bara api dalam baju. Apa enggak berasap? Pasti berasap. Seperti nyimpan bangkai dalam baju. Apa enggak bau busuk? Pasti satu hari bau busuk itu tercium. Ambil, buang. Borok dibiarkan. Tunjukkan dokter supaya disembuhkan, dipulihkan, dioperasi, sakit memang. Dosa jangan dibiarkan ditutupi terus, dipelihara. Dosa kecil enggak tambah kecil, tambah besar. Jangan beritahu-tahu ini pembunuhan karakter. Jemaat, mau pilih ketahuan dosanya waktu masih hidup atau sudah mati baru ketahuan dosanya. Yang istriku jangan beritahu-tahu ya, ini suamimu ini pejinah ini, suka main perempuan ini. Jangan beritahu siapa-siapa ya. Setelah mati baru terbongkar. Lebih pilih mana? Tahu sekarang, ini Pak Gembalamu ini pejinah, suka main perempuan. Tapi terus bertobat. Pembunuhan karakter kalau setelah ketahuan, setelah meninggal, kasihan karena istri anak-anak. Paham jemaat? Para suami, saya mengajak kita semua yuk. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Amsal berkata, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ada di atas kepala orang benar. Saya mengajak nyanyikan lagu Siapakah Aku Ini Tuhan jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Langsung refnya ya, siapakah aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan. Sama-sama. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Melayani adalah kehormatan. Yesus mengajarkan kepada para murid, engkau yang berebut, yang menginginkan jadi terbesar, jadilah pelayan bagi banyak orang. Ibu direktur salah satu rumah sakit terbesar tadi diwawancarai. Apa menurut ibu kesuksesan itu? Ibu direktur ini menjawab, kesuksesan bagi saya adalah saya ingin melihat ketika saya kesuksesan bagi saya adalah ketika saya melihat anak-anak saya itu jadi orang baik. Perhatikan baik-baik para orang tua. Bukan orang pintar, bukan orang kaya.
Tidak salah, tidak dosa. Bagus. Tapi yang terpenting, jadi orang baik. Orang yang suka menolong, orang yang suka melayani orang lain. Terinspirasi dari papanya yang konglomerat. Malam-malam naik mobil, Pak sopir berhenti. Lihat bapak tua dorong gerobak. Pak, ini. Malam-malam naik mobil, berhenti. Lihat ibu gendong anak. Bu, ini. Waduh. Diberkati untuk memberkati. Katakan amin. Dikasihi Tuhan untuk mengasihi. Katakan amin. Tuhan terlebih dulu melayani kita supaya kita melayani orang lain. Katakan amin. Banyak sekali saya lihat di YouTube, di buku-buku orang-orang sukses sekarang. Berbondong-bondong untuk menolong orang lain, melayani orang lain. Di masa pandemi, ini kesempatan gereja Tuhan, kesempatan jemaat Tuhan untuk memperhatikan orang lain, untuk peduli orang lain. Ngikuti kebutuhan diri sendiri, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah puas. Yang mengerti katakan amin. Kita buktikan ada kuasa dalam pemberian. Berilah maka kamu akan diberi. Katakan amin. Bukan berarti motivasi kita memberi supaya diberi. Oh nanti kayak judi nanti ya, kayak judi ya. Tuhan saya ngasih 100.000 ya, Tuhan kasih 10 juta ya. Loh, kok kayak transaksi aja ya. Iya. Kita melayani Tuhan, mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu melayani dan mengasihi kita. Katakan amin. Yuk saya undang jemaat Tuhan sama-sama bagi berdiri. Tuhan, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami, orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menghargai anugerah Tuhan ini. Kami kudus karena Tuhan yang menguduskan. Kami layak karena Tuhan yang melayakkan. Masuk dalam hadirat Tuhan yang maha kudus. Masuk dalam kerajaan surga yang maha kudus. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih, kami mau menerima perjamuan kudus ini dengan hormat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mau menerima perjamuan kudus sama-sama katakan amin.